Aksi demo masyarakat Batak meminta Kapolda Sumut menjelaskan hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Medan. Ribuan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Batak Indonesia tumpah ruah di depan Mapolda Sumut pada Rabu, tanggal 9 Juli tahun 2025. Mereka datang dari berbagai penjuru Sumatera Utara, menggunakan bus, kendaraan pribadi, hingga sepeda motor, untuk menyuarakan aspirasi dalam aksi yang bertajuk Save Ibtu Tommy Marbun. Aksi ini digelar untuk memperjuangkan keadilan atas hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun, seorang anggota Polri yang hilang di Papua sejak 7 bulan lalu. Tanggal 10 Juli tahun 2025. Dengan membawa berbagai spanduk besar, pamflet, dan poster yang bertuliskan berbagai pertanyaan seputar hilangnya Ibtu Marbun, massa menuntut pertanggungjawaban negara dan kepolisian. Beberapa tulisan dalam alat peraga mereka mempertanyakan apakah Ibtu Tommy hilang secara misterius atau justru dihilangkan. Sejumlah pamflet lain juga menyatakan rasa kecewa terhadap penanganan kasus ini. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat Batak ini juga meminta agar Kapolda Sumut menemui mereka untuk memberikan penjelasan terkait nasib Ibtu Tommy yang hilang sejak tanggal 18 Desember tahun 2024. Namun, setelah menunggu lebih dari 1 jam di depan gerbang Mapolda, harapan mereka untuk bertemu Kapolda tidak kunjung tercapai. Suasana memanas dan kemacetan di jalan lintas Sumatera. Kecewa karena tuntutan mereka tidak dipenuhi, massa mulai bergerak lebih jauh. Kedua mobil komando yang sebelumnya parkir di depan gerbang Mapolda kini diparkir melintang di tengah jalan, memblokir arus lalu lintas. Tidak hanya itu, massa mulai memenuhi badan jalan, bahkan ada yang bersikeras untuk menginap di jalan raya jika Kapolda tidak segera menemui mereka. Aksi ini menyebabkan kemacetan parah di jalan lintas Sumatera, yang terletak di depan Mapolda Sumut. Beberapa pengendara yang terjebak dalam kemacetan tampak mendukung aksi ini, meskipun ada juga yang merasa terganggu oleh aksi tersebut. Ibu kandung Ibtu Marbun menjerit histeris. Dalam aksi tersebut, suasana semakin haru ketika ibu kandung Ibtu Tommy Marbun, yang juga turut hadir, terjatuh di tengah jalan dan menangis histeris. Ia berteriak memanggil nama anaknya, meminta keadilan atas hilangnya Ibtu Marbun. Beberapa peserta aksi terlihat berusaha menenangkan ibu tersebut, namun emosinya tidak dapat terbendung. Di tengah keramaian itu, sempat muncul seorang individu tak dikenal yang tampak mencoba memicu keributan. Namun, pimpinan aksi dengan cepat mengimbau massa untuk tidak terpancing dan melanjutkan orasi dengan damai. Pihak Polda Sumut hanya dapat memberikan jawaban menunggu. Aksi massa sempat menunggu lebih lama ketika mereka menerima informasi bahwa Kapolda Sumut sedang berada di lokasi penanaman jagung. Masyarakat pun mempertanyakan, apakah acara tanam jagung lebih penting dibandingkan dengan masalah hilangnya seorang anggota polisi. Di tengah kerumunan, Monteri Marbun, adik dari Ibtu Tommy, menyampaikan beberapa kejanggalan dalam penanganan kasus hilangnya kakaknya. Ia mengkritisi sikap Polri yang justru meminta perlindungan kepada masyarakat adat di Papua, dan bukan sebaliknya, serta mempertanyakan mengapa operasi pencarian tetap dilanjutkan meski pimpinan tim hilang tanpa jejak. Tuntutan kita, kalau kronologisnya mungkin sedikit saya jabarkan sedikit, bahwasanya kronologisnya adalah ketika abang saya melaksanakan operasi yang mana dia adalah pimpinan operasi, kemudian dia dinyatakan hanyut oleh anggotanya, tetapi anggotanya hanya melakukan pencarian selama setengah jam saja. Kemudian setelah setengah jam mereka tidak menemukan hasil, mereka malah melanjutkan mengejar DPO. Fokus mereka ke DPO. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan abang saya, tidak diprioritaskan untuk keselamatannya. Yang kita bingungkan adalah, kejanggalan yang paling fatal adalah siapa orang yang memberikan perintah kepada Kanit Resmob untuk melanjutkan operasi. Karena pimpinan operasi sudah hanyut, tapi siapa yang memberikan perintah kepadanya untuk melanjutkan operasi? Itu yang paling penting menurut kita. Kemudian tuntutan kita adalah nonaktifkan ex Kapolres Bintuni yang mana sekarang menjabat sebagai wadir di Polda Papua Barat Daya, agar dia dapat diperiksa secara intensif di Jakarta. Dan begitu pun dengan 7 anggota Resmob Polres Bintuni, karena mereka lah yang merupakan saksi kunci dalam perkara ini. Jadi mereka kita minta kepada Kapolri untuk diperiksa secara intensif di Jakarta dengan tim yang independen, dengan melibatkan LSM, pengacara, IPW, Kompolnas, Komnas HAM. Itu kira-kira Bang, tuntutan kita. Bang, sebelumnya di Polda Sumatera Utara, di Siantar gimana Bang? Polres Siantar Bang? Di Siantar, bisa dikit yang profilnya Bang? puji Tuhan di Siantar ketika kita bikin aksi Bang, pimpinan Polres Pematang Siantar mau hadir kepada kita. Mau hadir menjumpai kita, itu yang sangat kita apresiasi. Tapi kita kecewa di Polda Sumut ini. Kenapa Kapolda begitu sulit untuk menjumpai kita? Padahal kita ini aksi damai untuk menyampaikan aspirasi kita, supaya aspirasi kita ini diteruskan beliau kepada Kapolri, yang mana Kapolri akan datang di hari Jumat. Tapi kalau Kapolri tidak mau tanggapi, atau Kapolri tidak mau tanggapi, kita akan buat aksi lagi di hari Jumat ketika Kapolri datang.
kita siap untuk itu. Supaya ini menjadi atensi publik, supaya masyarakat semua tahu. Itu terjadi udah berapa lama itu? Sudah 7 bulan, terhitung 7 bulan per tanggal 18 ini. Karena kejadian itu di bulan 12 tahun 2024, tanggal 18 Desember. Nah, waktu saat itu udah sempat nggak dilaporkan lapor apa ke Mabes Polri atau apa? Kita sudah melaporkan untuk yang propam dan laporan polisi di Barreskrim. Untuk propam kita tindak lanjuti, tapi hanya sekedar menurut saya. Karena apa? Mereka tidak dibawa ke Jakarta. Oke. Kemudian laporan polisi kita yang kita laporkan di Barreskrim atas kelalaian atau kealpaan, kealpaan atau kesengajaan, malah didisposisi ke Polda Papua Barat Daya. Sampai sekarang tidak ada follow up-nya atau tidak ada kelanjutan dari laporan polisi yang kita lakukan tersebut. Nah, kemudian kita pasti akan kembali membuat laporan lagi di Barreskrim Polri. Udah berapa kali aksi untuk tuntutan ini? Aksi sudah kita lakukan sekitar 3 kali. Sekali di Jakarta dalam skala kecil, kemudian di Siantar, kemudian di Medan, yang mana nanti kita akan adakan aksi lagi yang lebih besar dan sangat-sangat besar di Jakarta untuk menuntut keadilan. Di Jakarta di mana, Bang? Di depan Mabes Polri. Mabes Polri. Betul. Apa tanggapan dari pihak dari Mabes Polri, Bang? Sampai sekarang tanggapannya belum ada, Bang. Karena saya sudah audiensi dengan Kabar Reskrim, yang mana juga Kabar Reskrim hanya tidak menjawab apa permintaan keluarga, tapi beliau hanya menghibur, memberikan kata-kata penenang lah, yang bisa saya bilang. Kata-kata penenang bahwasanya untuk menguatkan keluarga, bahwasanya ya Tommy ini salah satu dari anggota kita, adik asuh kita gitu. Jadi tidak menunjukkan jawaban pasti. Tuntutan keluarga A, dia tidak jawab A, begitu kira-kira. Ada nggak kira-kira, Bang, waktu saat itu sudah lapor dari instansi pemerintah, baik dari DPRI atau DPRD, Bang? Jadi begini, kita sudah bersurat kemarin ke DPR RI, ada RDP, kemudian ditindaklanjuti dengan kesimpulan dari RDP tersebut adalah pencarian ketiga. Nah, setelah pencarian ketiga nihil, karena pencarian ketiga itu menurut saya hanya akal bulus saja, hanya formalitas menurut saya. Oke. Kemudian kita sudah menyurat lagi ke DPR RI sesuai dengan janji Pak Habibur Rahman di RDP pertama, bahwasanya akan diadakan RDP kedua dengan catatan tidak ada lagi yang boleh hadir melalui Zoom, tapi datang langsung. Baik itu Kapolda Papua Barat, Kapolres Teluk Bintuni, ex-Kapolres Teluk Bintuni, anggota Resmob, dan kemudian Kapolri, Irwasum, dan Kadif Propam. Udah sempat nggak ke sana, Bang, dari pihak mereka, Bang? Dari pihak Papua atau apa, Polda, apa Polres? Kemana? Ke Bintuni. Ke Bintuni. Dari pihak Mabes Polri ada, dari Divpropam yang mana dipimpin oleh Kompol Taufik, mereka turun ke Bintuni untuk melakukan pemeriksaan. Tapi pemeriksaannya itu diberitahukan kepada keluarga setelah hampir 1 bulan. Oke. Kemudian kita hanya dipaparkan begitu saja, kita tidak ditunjukkan apa isi BAP-nya, dia hanya memaparkan secara lisan. Kemudian dia langsung menyimpulkan bahwasanya tidak ada kejanggalan. Sehingga saya memberikan analogi, Pak, kalau saya dilaporkan seseorang atas penganiayaan, saya terlapor. Kemudian Bapak memeriksa saya sebagai terlapor. Ketika Bapak periksa saya, Bapak bertanya, apakah saya melakukan penganiayaan? Kemudian saya jawab tidak. Apakah dengan begitu maka kasus ditutup? Kan begitu. Nah, sudah tugas kepolisian, sudah tupoksi kepolisian lah untuk mencari fakta dan data untuk mengungkap ini seterang-terangnya. Karena dapat saya katakan, kita keluarga tidak akan pernah mundur dan masyarakat Siantar tidak akan pernah mundur untuk keadilan Ibtu Tommy Samuel Marbun. Jadi tadi Abang bilang tadi 3 kali ya untuk melakukan aksi tadi. Ya. Yang pertama di Mabes itu per kapan itu, Pak? Itu kalau saya tidak salah, mohon maaf ya, kalau saya tidak salah itu di bulan Maret. Di bulan Maret setelah RDP kita buat aksi untuk mengkawal hasil RDP tersebut. Kemudian aksi kedua itu di tanggal 23 Juni di Siantar. Aksi di Mabes Polri. Ya. Enggak di sana. Polres sekitar bulan 3 saya lupa tanggal. Ya. Polres Kemudian Siantar, tanggal di Siantar tanggal 23 Juni bulan lalu. Kemudian ini tanggal 9 Juni 2025. Nah, waktu saat RDP di DPRI kapan itu? Di tanggal 17 Maret 2025. Apa tanggapan mereka, Pak, tadi, Bang? Tanggapan mereka itu tadi yang saya katakan, mereka memberikan rekomendasi bahwasanya Polri harus melakukan pencarian ketiga. Iya. Mereka memang melakukan pencarian ketiga sebanyak 510 anggota gabungan dari Mabes dan Polda. Tapi menurut saya langsung ikut ke TKP. Saya langsung ikut. Tidak pernah dilakukan oleh TKP persis di tempat abang saya dinyatakan hanyut menurut keterangan saksi. Jadi tidak ada yang tahu seberapa dalam sungainya dan tidak ada yang tahu seberapa deras sungainya. Begitu. Oke. Jadi terakhir ini untuk tuntutan dari Polda gimana, apa tanggapan mereka? Kapolda tidak menanggapi keluarga dan tidak menanggapi masyarakat yang ikut Sementara itu, beberapa anggota keluarga lainnya juga mempertanyakan mengapa pencarian terhadap Ibtu Tommy dihentikan begitu saja.
1000 lilin sebagai simbol pencarian keadilan. Massa yang belum puas dengan respons dari pihak kepolisian memutuskan untuk tetap bertahan. Mereka menyalakan 1000 lilin di tengah jalan sebagai simbol harapan dan pencarian keadilan atas hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun. Aksi ini tidak hanya melibatkan keluarga besar Marbun, namun juga masyarakat yang peduli dengan nasib prajurit negara yang hilang dalam tugas. Kehilangan yang mengundang banyak pertanyaan. Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang pada tanggal 18 Desember tahun 2024, ketika sedang terlibat dalam operasi untuk memburu kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Pencarian pun dimulai, tetapi hingga hari ini, belum ada kabar pasti mengenai keberadaan Ibtu Tommy. Polda Papua Barat sempat menghentikan pencarian pada tanggal 2 Februari tahun 2025 setelah melaksanakan 2 tahap operasi. Sejak saat itu, kasus hilangnya Ibtu Tommy semakin menjadi sorotan publik, dengan banyaknya pertanyaan yang belum terjawab terkait dengan penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian. Massa menuntut kejelasan, dan memohon agar pihak kepolisian segera memberikan keterangan yang transparan mengenai nasib anggota mereka yang hilang di medan tugas. Menanti kejelasan dan keadilan. Hingga berita ini ditayangkan, massa yang beraksi di depan Mapolda Sumut masih bertahan dengan semangat yang sama, mencari keadilan untuk Ibtu Tommy Samuel Marbun. Mereka menuntut agar pihak berwenang memberikan klarifikasi dan upaya lebih konkret dalam melanjutkan pencarian. Aksi ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Batak Indonesia, keadilan bagi sesama warga negara, terutama bagi seorang aparat yang hilang dalam tugas, adalah sebuah perjuangan yang harus terus diperjuangkan tanpa henti. Tim tuntaspost.tv.com mengabarkan dari Medan. Bahwa kami berharap Bapak Kapolda atau Bapak Wakapolda untuk datang berdiskusi bersama kami. Bagaimana perasaan Bapak di dalam? Duduk di dalam ruangan yang ber-AC. Sementara kami rakyat Indonesia yang berkumpul dari berbagai suku, dari Syatar, dari Medan, dari Tebing Tinggi, dari Parapat, dari Maluku, semua kami ada di sini, Bapak Kapolda. Kami harapkan, tolong waktunya Bapak Kapolda, tolong waktunya Bapak Wakapolda. Kami meminta dengan rendah hati untuk waktunya, karena sudah berbulan-bulan kami menunggu kabar dari rekan kami Ibtu Tommy Marbun yang tidak ada. Tak kunjung kami dapatkan informasi yang benar. Kami berharap, kami mencari, kami selalu berpikir setiap bulan demi bulan sampai di bulan 7 bulan Juli 2025. Dari 2024 kami menunggu. Kami berharap, di mana perasaan Bapak di situ mendengar seorang ibu tadi berharap melihat anaknya yang sedang bekerja tiba-tiba tidak pulang. Seorang suami, seorang ayah tiba-tiba tidak pulang. Bagaimana perasaan kita jika itu ada pada keluarga kita sendiri? Bagaimana perasaan kita? Yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.